mana Nabi Muhammad SAW Allah perintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. 3 tahun pertama itu Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, ya. Dan itu perintah Allah. Perintah Allah. Tahun yang keempat Nabi disuruh untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan sudah kita sebutkan beberapa momen di mana Nabi Muhammad SAW mengajak orang terdekat beliau, keluarga besar beliau dikumpulkan. Demikian juga orang-orang Quraisy secara umum. Ya. Berikut dengan sikap serta penolakan dari sebagian mereka. Sebagian yang lain mereka diam. Ya. Karena bagi mereka serba bingung. Muhammad ini nggak pernah bohong, tapi kok sekarang bawa pelajaran, bawa ajaran yang seperti ini. Jadi abstain. Adapun orang yang memiliki sikap lantang dalam menentang Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah Abu Lahab. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kelima yang berjudul Mauqifu Quraisyin minad da'wati ba'dal jahri biha. Sikap orang Quraisy setelah dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam bab ini dibahas bagaimana perubahan sikap orang Quraisy, yang mana mereka tadinya itu kasak kusuk, kemudian ketika melihat Nabi mau terang-terangan dakwah, mereka pun juga berubah sikapnya. Seperti apa kita akan lihat. Penulis di sini menyebutkan bahwa orang Quraisy itu awalnya menganggap atau menyangka dakwah Nabi ini seperti umumnya seruan-seruan yang sudah pernah ada sebelumnya, yang pernah muncul di Mekah, yang timbul kemudian tenggelam, ya. Jadi sifatnya cuman temporer sebentar, sebagaimana yang pernah dibawakan oleh Zaid bin Amr ibn Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ini salah satu orang Arab yang tidak seperti orang Arab umumnya. Dia ini mengingkari apa-apa yang dilakukan orang-orang musyrik berupa membunuh anak-anak wanita, penyembahan kepada berhala. Dan Zaid bin Amr bin Nufail ini menyatakan, saya pokoknya ikut agama Nabi Ibrahim sudah. Saya tidak ikut kalian. Dia dianggap nyeleneh di zamannya. Zaid bin Amr bin Nufail, ya, ini masih saudaranya Umar ibn Khattab. Nah, akan tetapi apa? Zaid bin Amr ini sendiri, jadi dia tidak memiliki pengaruh dan akhirnya beliau radhiyallahu anhu wafat. Dan beliau wafat, ya, termasuk ahlul fatrah yang dia mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga disebutkan ada Umayyah ibn Abi Salt, ada Qis bin Sa'idah dan yang lainnya. Nah, ini berbeda dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berdakwah, beliau mengingkari kesyirikan, kemudian menjelaskan tentang hakikat peribadatan itu hanya untuk Allah, ya. Maka ternyata orang Quraisy mendapati, oh ini beda ini. Ini ternyata mendapatkan sambutan. Ini ancaman. Nah, ini. Kalau Zaid bin Amr tadi apa? Dia tidak menjadi ancaman besar. Dia hanya, ya, tidak lebih dari keluarganya saja yang akhirnya ikut. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW ini ternyata hari demi hari orang banyak yang ikut. Apalagi ketika kemudian beliau bersikap terang-terangan, fasda' bima tu'mar. Orang Quraisy, ayo sembahlah Allah saja, niscaya kalian akan beruntung. Ayo la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Nah, ini yang kemudian apa? Menjadikan orang Quraisy bangkit dan mereka, ya, mendapati bahwasanya ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sikapnya berubah. Nah, orang Quraisy mereka faham
betul dengan apa yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW. Dengan kalimat yang singkat itu, paham betul. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat yang agung. Di mana ini berarti mereka harus mengingkari sesembahan, peribadatan yang mereka berikan kepada selain Allah dan menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah. Itulah makna la ilaha illallah yang mereka fahami, ya. Dan ini sebuah ancaman terhadap mereka. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan ajaran pagan. Pagan itu ya penyembahan kepada berhala. Mereka biasa menyembah batu, ya, menyembah pohon, menyembah apa yang pengen mereka sembah. Pokoknya mereka menyembah tidak hanya satu Tuhan, tidak hanya Allah. Makanya mereka heran ketika Nabi mengajak kepada la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida, dalam surat 1. Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan itu cuma satu saja? Kita ini udah biasa nyembah banyak, sebagaimana nenek moyang kita. In hadza illa ikhtilaq. Ini aneh sekali, ini hal-hal yang mengada-ngada. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. In hadza illa ikhtilaq. Kami enggak pernah dapati ini di bapak-bapak atau moyang kami. Ya, dan kita sudah sebutkan bagaimana orang-orang Arab Quraisy itu mereka sangat mengagungkan yang namanya ajaran moyang, bapak moyang, nenek moyang. Maka mereka merasa berat untuk kemudian meninggalkan ajaran nenek moyang itu demi sebuah ajakan atau seruan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dakwah tauhid. Ya. Dan ini juga berarti bentuk pelecehan, penghinaan kepada apa? Kepada sesembahan-sesembahan yang disembah mereka selama ini dan juga nenek moyang mereka. Ya. Makanya apa? Mereka mengatakan, Allah abadikan di dalam surat As-Saffat. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka itu yastakbirun, mereka menyombongkan. Mereka mengatakan wa yaquluna, mereka mengatakan a inna, apakah kami latariku, akan harus meninggalkan alihatina, sesembahan-sesembahan yang kami agungkan ini, li syairin, hanya gara-gara seorang penyair majnun yang gila. Enggak mau pokoknya kami. Ya. Nah, maka inilah yang kemudian menjadikan mereka bangkit untuk melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah terang-terangan. Nah, dikutip oleh Ibnu Ishaq dari Imam Az-Zuhri bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulai terang-terangan dalam berdakwah, ya, maka awalnya mereka itu tidak memberikan respon sampai akhirnya apa? Mereka faham ini berarti sebuah penghinaan terhadap ajaran bapak-bapak kami, la ilaha illallah. Ya. Dan itu terjadi pada tahun yang keempat. Maka ketika itulah mereka bangkit untuk menentang dakwah Nabi dan bersepakat untuk menyelisihinya serta memusuhinya. Kecuali orang-orang yang akhirnya mendapatkan hidayah kepada Islam, dan itu sedikit, masih sedikit, dan itu orang yang bersembunyi. Ya, Rasulullah SAW pun dicoba untuk diberhentikan dakwahnya melalui jalur pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib. Abu Thalib, ya, itu dibujuk oleh orang-orang Quraisy. Wahai Abu Thalib, Anda kan pemimpin kita. Ini keponakan Anda ini mencela ajaran kita, ajaran bapakmu juga. Nah, ajarannya Abdul Muthalib. Ini gimana? Nah, Abu Thalib ini dia berada di posisi sulit. Di sisi lain dia mendapatkan wasiat dari bapaknya sendiri Abdul Muthalib untuk menjaga siapa?
Nabi Muhammad SAW, dijaga kan gitu kan. Kan sebelumnya kan, sebelum Abu Thalib megang untuk mengurusi Nabi Muhammad kan kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muthalib atau bapaknya Abu Thalib. Dan Abu Thalib itu ya memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi kecintaan yang sebatas kecintaan manusiawi. Nanti akan diterangkan ketika kita membahas tentang wafatnya atau meninggalnya Abu Thalib. Jadi kecintaan bukan karena agama, tapi itulah cobaannya Abu Thalib. Di sisi lain dia pemimpin kaum Quraisy yang ya rakyatnya ini begitu ya protes dengan sikapnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi akhirnya ya Abu Thalib tetap untuk kemudian membela Nabi Muhammad SAW dan tidak akan menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka. Maka demikianlah orang-orang Quraisy, mereka juga mendapati kebingungan ya. Bagaimana ini kok seperti ini? Abu Thalib tidak mau menyerahkan keponakannya itu, sementara keponakannya bertingkah seperti itu, mencela ajaran kita. Di sisi lain Abu Thalib itu membujuk kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi juga berhenti. Ya, nanti akan disebutkan ya bagaimana Abu Thalib itu membujuk Nabi Muhammad SAW agar, wahai keponakanku, kamu sudah tahu bagaimana sikap orang Quraisy itu kepada pamanmu ini. Maka bisa tidak kamu stop dari dakwahmu? Akan tetapi Nabi Muhammad SAW ya, meskipun beliau mencintai pamannya sebagai seorang paman yang telah mengasuhnya dari kecil, tetapi tetap kecintaan kepada Allah itu harus di atas segalanya. Wahai paman, kalau seandainya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan tinggalkan dakwah ini sampai akhirnya Allah berikan keputusan antara aku dan kaumku, atau aku akan binasa dengan dakwah ini. Jadi aku akan tetap jalan terus. Kesimpulan begitu. Nah, Abu Thalib ngalah sudah. Ya sudah, kalau gitu aku akan jaga kamu. Dah, sepanjang hidupku aku akan jaga kamu. Nah, kita akan mengambil beberapa pelajaran dari sikap orang Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, khususnya ketika Nabi sudah berdakwah secara terang-terangan. Yang pertama, ya, orang Quraisy itu awalnya mereka tidak mengusik Nabi Muhammad SAW, sama sekali tidak. Karena mereka tahu Nabi Muhammad itu siapa? Itu anaknya Abdullah bin Abdul Muthalib, pemimpin besar mereka. Hanya saja ketika Nabi sudah terang-terangan mendakwahkan tauhid la ilaha illallah dan mengajak kepada meninggalkan ajaran nenek moyang, nah disinilah mereka kemudian mengadakan perlawanan. Dan sebenarnya mereka faham, orang Quraisy ini ya, poin pertama bahwa mereka itu faham bahwa yang diajakkan, yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW adalah tauhid, yaitu pengesaan kepada Allah. Dan kita tahu kan, rukun Islam kita itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang paling asasi, paling asasi dari bangunan Islam, rukun Islam, yaitu syahadat tauhid la ilaha illallah. Apa makna dari la ilaha illallah? Yaitu hendaknya seseorang itu memberikan ibadahnya semuanya kepada Allah, ibadah hati maupun ibadah lisan maupun ibadah perbuatan, semuanya hanya untuk Allah dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Mereka faham itu. Mereka faham
Akibatnya mereka apa? Tidak mau. Nah, mereka faham dan mereka tidak mau. Maka bandingkan, dan ini realita, dengan sebagian orang pada hari ini, sebagian kaum muslimin yang mereka ini mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah pagi dan petang, tetapi mereka tidak faham terhadap hakikat apa yang ditunjukkan, konsekuensi apa yang ditunjukkan dari yang namanya la ilaha illallah. Karena mereka tidak faham, maka mereka beribadah kepada selain Allah, tawaf di kuburan, mereka meminta kepada wali-wali yang sudah meninggal, minta mereka. Nah, apa bedanya antara orang-orang itu dengan orang-orang yang tadi kita sebutkan terakhir? Bedanya adalah pada pemahaman. Orang-orang di zaman Nabi, orang musyrik, mereka faham makna la ilaha illallah. Faham betul. Mereka ini orang yang faham bahasa Arab, sehingga makna la ilaha illallah tidak tersembunyi bagi mereka. Itu artinya la ma'buda bihaqqin illallah, la nafiyah lil jinsi. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Artinya seluruh sesembahan itu enggak benar semuanya. Enggak benar, enggak ada yang benar. Itu makna la ilaha illallah, itu difahami betul. Ya. Nah, karena mereka faham, mereka enggak mau melakukan. Fair kan? Nah, itu fair. Mereka faham, oh saya enggak mau. Akan tetapi sebagian orang yang hari ini mereka tawaf di kuburan, mereka meminta kepada selain Allah, wali-wali sudah meninggal, berdoa kepada selain Allah, mereka itu mengucapkan sesuatu, yaitu la ilaha illallah, yang perbuatan mereka ini bertolak belakang dengan ucapannya. Kenapa? Di antaranya sebabnya mereka tidak faham makna la ilaha illallah. Mereka pikir la ilaha illallah itu cukup, artinya tidak ada pencipta selain Allah. Oh, saya sudah la ilaha illallah, saya sudah seorang Islam, muslim. Kan saya meyakini tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta selain Allah. Allah saja mencipta. Saya Islam. Padahal bukan itu makna la ilaha illallah. Maknanya bukan tidak ada pencipta selain Allah. Bukan itu sama sekali. Makna tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta selain Allah, makna ini sudah diyakini orang musyrik. Orang musyrik juga begitu kok keyakinannya. Benar. Allah menyebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada orang-orang musyrik itu, orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawabannya siapa? Allah yang menciptakan. Allah. Dalam ayat yang lain surat Yunus, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan kalian rizki dari langit dan dari bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar, yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, yang menciptakan. Wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengatur seluruh urusan yang ada ini, yang nurunin hujan, menerbitkan matahari, siapa itu? Fasayaquluna Allah. Jawaban orang musyrik, Allah semuanya. Mereka tidak mengatakan berhala kami itu yang mengatakan, berhala kami yang menguasai laut misalnya, berhala kami itu yang menguasai gunung. Enggak. Mereka meyakini Allah itu yang mencipta dan yang mengatur semuanya. Yang memberi rezeki itu Allah, nurunin hujan itu Allah. Ya. Itu keyakinan siapa? Keyakinan orisinil orang musyrik di zaman Nabi. Lah kok mereka masih dibilang musyrik? Padahal mereka meyakini Allah itu pencipta, pemberi rezeki, penurun hujan. Karena mereka beribadah kepada selain Allah, itu dia. Jadi, ya, ketika orang beribadah kepada selain Allah,
meminta kepada selain Allah, itulah orang musyrik. Nah terus bagaimana dengan ucapan mereka la ilaha illallah? Qauluhu yatanaqadu ma'a fi'lihi. Perkataan mereka itu bertolak belakang dengan perbuatannya. Di dunia ini tidak ada akad yang tidak ada konsekuensinya. Betul Pak ya? Semuanya itu ada konsekuensinya. Ya, terlepas dari orang itu baca atau enggak, S dan K. Saya pribadi kalau misalnya yang panjang itu download apa itu udah langsung accept gitu. Panjang. Tapi harusnya apa? Dibaca itu konsekuensinya. Ya. Jadi konsekuensi itu ya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya suatu akad. Contoh saja yang paling mudah, akad jual beli. Bapak-bapak kan waktu jual beli rumah. Ya, bikin akad ya kan? Ada konsekuensi enggak? Oh, ada. Apa konsekuensinya orang beli rumah itu? Bayar kan gitu. Bayar. Orang beli kok enggak mau bayar. Saya mau beli rumah, Pak. Ya. Silakan. Bikin mana akadnya? Dengan ini saya menyatakan saya telah membeli sebuah rumah seharga misalnya 300 juta. Tanda tangan. Dibayar tunai. Dah. Tanda tangan. Ini kan sebuah akad. Anda setuju dengan akad ini? Ya. Baik. Ini kuncinya. Sekarang konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Yang bayar tadi. Giliran pas ditagih loh. Ya, Pak, waktunya bayar, Pak. Oh, saya nggak mau bayar. Kenapa? Ya nggak mau aja saya. Loh, Anda kan beli. Iya, saya beli, tapi saya nggak mau bayar. Nah, ini namanya orang yang dia itu berakad tapi konsekuensinya tidak dijalankan. Sama seperti orang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi apa? Dia minta kepada selain Allah. Ini namanya orang yang dia tidak menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah. La ilaha illallah bermanfaat enggak buat orang seperti ini? Tidak bermanfaat. Sama seperti konsekuensi yang jual beli tadi. Berarti bapak ini, berarti Anda ini main-main belinya. Enggak serius belinya. Udahlah, enggak jadi. Ya. Kami tidak menganggap Anda itu serius beli. Kenapa? Anda enggak mau bayar. Anda maunya beli tapi enggak mau bayar. Ya. Nah, ini analogi yang demikian, ya. Jadi orang Quraisy itu mereka lebih paham makna la ilaha illallah ketimbang sebagian kaum muslimin hari ini. Poin yang kedua. Apa sebenarnya yang menjadikan orang-orang Quraisy itu mereka begitu menolak dan menentang dakwah Nabi? Jawabannya ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zukhruf. Allah mengatakan bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka mengatakan inna wajadna, sesungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak kami ala ummah, di atas sebuah ajaran, wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami akan mengikuti atharihim, mengikuti petunjuk dan juga ajaran mereka. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa kadzalika, begitulah ma arsalna min qablika, tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi, fi qaryatin, di suatu kampung, min nadhirin, dari seorang pemberi peringatan, seorang rasul, melainkan illa qala mutrafuha, melainkan berkatalah orang-orang yang kaya di kampung tersebut, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Melainkan mereka mengatakan sesungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak kami di atas sebuah ajaran, dan kami akan tetap menjadikan ajaran mereka sebagai qudwah muqtadun. Kami akan tetap ikut ajaran nenek moyang. Jadi tidak mengherankan ketika Nabi itu ditolak oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Ya atas nama taklid buta dan fanatisme terhadap ajaran nenek moyang. Karena nabi-nabi dulu juga begitu, sama. Nabi-nabi yang dulu juga begitu. Ya. Jadi ternyata bisa kita simpulkan bahwa di antara penghalang dakwah Nabi, semua Nabi,
di antaranya adalah apa? Taklid buta terhadap ajaran nenek moyang. Ya. Itu 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat ini kan turun 1400 tahun yang lalu. Masih relevan enggak hari ini? Relevan. Ketika kemudian sebagian orang ya karena ketidaktahuan, semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan juga mereka, mengatakan bahwasanya ajakan dakwah tauhid ini sebuah ancaman terhadap ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang itu enggak semuanya jelek, enggak. Sebagaimana Nabi itu tidak semuanya menghapus ajaran nenek moyang bangsa Arab, tidak. Orang Arab itu punya kebiasaan mereka memuliakan tamu. Itu peninggalan jahiliyah. Mereka punya kebiasaan juga berbakti kepada kedua orang tua. Itu bagus. Maka sama juga hari ini. Ya. Kita mendakwahkan, kita mengajak manusia, mengajak diri kita, keluarga kita kepada tauhidullah, kepada Islam. Ini bukan artinya kemudian menghancurkan, menghilangkan seluruh ajaran nenek moyang kita. Tidak. Tetapi apa? Kita meluruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Nenek moyang kita, ya. Ajaran orang tua kita itu misalnya hal-hal yang positif berupa apa? Kebiasaan kerja bakti, ya kan? Itu hal yang positif. Demikian juga silaturahmi, ya. Itu hal yang positif. Kemudian ya berbakti kepada kedua orang tua, ya. Makanya di sebagian tempat itu kalau ngomong sama orang tua itu bahasanya kan beda itu kan. Kenapa? Untuk menunjukkan sopan santun, dan itu hal yang positif, nggak apa-apa. Akan tetapi kita meluruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak sesuai, semisal ya banyak, ya. Terkadang sebagian orang itu masih ngitung tanggal. Mau nikah ngitung tanggal. Ya, ngitung tanggal. Tanggalnya berapa? Oh, kamu apa? Wetonmu apa? Oh, saya wetonnya ini. Oh, berarti kamu nikahnya ya tanggal sekian. Soalnya kalau ini tanggal baik. Nah, ini yang tidak sesuai, kita luruskan. Bahwasanya apa? Tidak ada namanya tanggal atau hari baik, hari sial, itu enggak ada. Tidak ada. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu menikah di bulan Syawal. Bulan Syawal itu pantangan, itu pamali kalau buat orang Arab mengadakan pernikahan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin meluruskan, maka beliau mencontohkan nikah bulan Syawal. Ya. Saya bertanya, kalau di kita ini biasanya habis lebaran ya, Pak. Habis ini kan Ramadan ya kan. Habis lebaran banyak undangan nikah itu. Nah, banyak ya kan? Kenapa? Ya karena menurut anggapan di kita ini nggak masalah bulan Syawal. Biasanya banyak malah, ya kan? Nah, bulan tertentu baru kemudian apa? Nggak ada hajat, nggak bangun rumah. Bulan apa itu, Pak? Kalau sebagian apa? Safar ya kalau di sini ya. Nah, ya kan? Kalau di Jawa sana Suro atau bulan Muharram. Ya kan? Nah, antar daerah saja sudah beda gitu. Jadi ya tidak semua yang namanya budaya itu jelek. Kita mengambil yang positif, ya, mengambil yang positif. Tetapi hal-hal yang perlu kita luruskan, maka kita luruskan, karena bagaimanapun juga agama kita ini, ya, itu sudah sempurna, sudah ada aturan mainnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Demikian juga dalam banyak dalam banyak perkara, misalnya perkara ya kematian dan seterusnya, ya, kematian dan seterusnya. Poin yang ketiga. Tidak diperbolehkan mengistilahkan atau menamai agama ini dengan tradisi. Agama itu bukan tradisi, ya. Kenapa? Atau bukan adat, beda.
Jadi di sini dikatakan la yajuzu tasmiyatu syai'in minad dini taqalid. Tidak boleh menamai sesuatu yang merupakan bagian agama dengan tradisi. Kenapa? Karena tradisi itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Tradisi, contoh misalnya, ya, tradisi kita atau adat kita, kebiasaan kita yang berkaitan dengan makanan. Kita orang Indonesia ini makannya apa? Makannya itu nasi, nasinya nasi putih, bukan basmati, ya kan? Ya, nasi putih, ya. Nah, mungkin tidak tradisi yang dibangun dari kecil kita udah makan nasi putih itu suatu saat berubah, mungkin. Ketika apa? Ya ketika misalnya orang itu, oh Pak, Bapak itu harus mengurangi karbo, tolong nasinya diganti Pak, nasi merah atau nasi, atau bahkan misalnya apa, kentang misalnya. Mungkin tidak orang itu kemudian berubah, mungkin sekali. Berapa banyak hari ini orang itu kemudian mengurangin makan nasi putih, sebuah tradisi yang sudah turun temurun dari nenek moyangnya. Kalau nggak makan nasi itu namanya belum makan. Berubah, kenapa? Ya karena ya itulah tradisi, bisa berubah, ya, bisa berubah. Contoh lagi yang namanya ya tradisi atau kebiasaan, namanya adat. Jadi namanya tradisi tidak selalu datang dari ritual. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya adat, ya, kebiasaan manusia. Kebiasaan kita dahulu, ya, kita ini kalau kemana-mana, waktu misalnya ya saya waktu kecil lah, teman sekolah, orang itu anak sekolah itu pergi kemana-mana pakai sepeda, ya, bahkan kalau di Jogja sana dikenal dengan kota sepeda. Kenapa? Karena memang ya pada zamannya itu sepeda itu luar biasa. Nah ternyata seiring dengan bertambahnya ya kemakmuran, kemudian mudahnya orang beli kendaraan, kemudian banyaklah, akhirnya orang itu berubah kebiasaan. Jadinya naik apa? Naik motor. Bahkan kalau dulu di Jogja itu tiap pagi dan tiap sore itu ada pemandangan yang luar biasa. Kalau dari selatan itu ribuan orang naik sepeda itu. Mereka bekerja ke kota, yang tukang, yang kemudian apa ke kantor naik sepeda. Nanti kalau sore itu ribuan ke selatan itu, sepeda semuanya. Makanya dijuluki kota sepeda itu dulu. Nah sekarang udah enggak, udah berbeda. Sekarang ya mohon maaf misalnya, orang aja mau ke sawah itu naik motor, ya kan. Udah enggak, jarang kita lihat orang ke sawah mana naik sepeda, enggak ada, naik motor. Nah itu tradisi berubah. Kenapa? Ya karena demikianlah zamannya. Ya, yang nggak tahu besok seperti apa lagi, ya. Apalagi BBM naik ini kan, balik sepeda lagi ya. Oh ini listrik ya, sekarang zaman listrik. Kalau listrik naik, nah nanti kita cari lagi solusinya. Walhasil intinya agama ini jangan dikaitkan dengan namanya tradisi, tidak, ya. Oleh karena itu, ya, tidak tepat penamaan agama dengan yang namanya tradisi, ya, yang namanya tradisi. Karena itu akan mendistorsi makna dari yang namanya syariat atau aturan Islam. Syariat atau aturan Islam. Islam ini ajaran syariat, ya, yang berkaitan dengan masalah keyakinan. Jadi kalau kita ngomong syariat Islam itu tidak harus kemudian identik dengan hukuman-hukuman tertentu, tidak. Syariat Islam luas, mengurus masalah kita sendiri. Kita meyakini, ya, punya keyakinan rukun iman itu syariat Islam. Sikap kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua, itu ada syariat Islam di situ. Jadi tidak kemudian selalu identik dengan misalnya ya hukuman-hukuman, misalnya hukuman rajam atau potong tangan, tidak. Jadi kalau memaknai syariat Islam dengan yang namanya potong tangan itu menyempitkan suatu yang luas, ya, menyempitkan suatu hal yang luas. Padahal syariat Islam itu, ajaran Islam itu mengatur semuanya, bahkan sampai urusan, mohon maaf ya, buang air itu ada syariat Islamnya, yaitu apa? Dengan aturan-aturan tidak menghadap kiblat,
kemudian membaca doa, itu syariat Islam semuanya, ya. Poin yang keempat, penulis ini menyebutkan innal qari'a lisirati la ya'jabu min mauqifi Abi Thalib. Orang yang memperhatikan atau membaca sirah Nabi itu akan benar-benar heran dengan sikap yang diambil oleh Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib ini yakin seyakin-yakinnya kebenaran Nabi Muhammad SAW, dan dia membela Nabi serta memasang badannya untuk Nabi Muhammad SAW melawan orang musyrik. Meski demikian Abu Thalib itu enggak masuk Islam. Dia tetap berada pada agama moyangnya, itu Abdul Muttalib. Ya. Ini sebuah hal yang menakjubkan. Tetapi ada hikmah nanti di sini. Ada hikmah yang luar biasa besar di sini. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Abu Thalib, ya, itu menyelisihi Nabi Muhammad SAW dari sisi agama. Abu Thalib itu musyrik. Dan Rasulullah SAW itu, ya, sangat dicintainya. Jadi Abu Thalib sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan beliau dibela oleh Abu Thalib. Akan tetapi, ya, kaumnya itu menyelisihi atau bersikap berbeda dengan Abu Thalib itu sendiri. Padahal mereka ini sama-sama agamanya pagan atau musyrik. Dan ini merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, "Lau kana aslama Abu Thalib." Kalau seandainya Abu Thalib akhirnya, udahlah saya masuk Islam, niscaya lama kana lahu inda musyriki Quraisyin wijahatun wala kalimat. Niscaya Abu Thalib sudah akan dijatuhkan dan tidak lagi dipandang oleh orang musyrik. Sehingga bisa jadi Nabi itu akan dibunuh, dan termasuk juga Abu Thalib. Bisa jadi demikian. Kenapa? Omongan Abu Thalib udah nggak didengar. Kamu sih udah ikut sana radikal kamu. Ya, ikut kamu. Jadi nggak didengar. Tetapi karena Abu Thalib ini masih berada di agama orang Quraisy, sehingga mereka masih mendengar, masih didengar. Apalagi pemimpin mereka. Nah, ini hikmahnya atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, yang penuh dengan hikmah. Wala kanu yahabunahu wa yahtarimunahu. Niscaya orang-orang musyrik itu, orang Quraisy, tidak akan menghargai dan juga menghormati lagi Abu Thalib. Wala jatara'u alaihi, dan niscaya mereka akan berani bersikap kurang ajar kepada Nabi Muhammad, dan juga wala maddu aidihim wa alsinatahum bisu'ilai. Niscaya mereka juga akan berani melancarkan gangguan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Tapi karena masih ada faktor atau sosok Abu Thalib ini, ya. Nah, ini, ya. Ini luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Nanti akan datang seputar meninggalnya Abu Thalib ini dan juga hikmah yang bisa kita ambil, ya. Poin yang kelima, terkait dengan sikap Abu Thalib terhadap orang-orang Quraisy, yang mana dia ini membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia ini seorang musyrik. Maka diambil pelajaran atau diambil faidah bahwa al-isti'anatu bil musyrikil ma'muni fil jihadi jaizatun 'indal hajah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menggunakan bantuan atau pertolongan dari orang musyrik yang aman dari fitnah di dalam jihad fi sabilillah itu boleh ketika dibutuhkan.
Jadi boleh ya menggunakan bantuan orang-orang musyrik untuk melaksanakan jihad fisabilillah. Bantuannya seperti apa? Ya contohnya seperti ini. Kalau Nabi Muhammad SAW dibantu oleh siapa? Abu Thalib. Lihat, Nabi kan enggak mengatakan, paman, kamu kalau bela saya masuk agama saya. Kalau enggak masuk agama, mending enggak usah bela. Nah, enggak kan, enggak begitu. Nabi apa? Nabi membiarkan hal tersebut. Dan nanti akan berulang lagi kisah yang sama atau kaidah yang sama yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim ini, bolehnya menggunakan jasa orang musyrik yang aman dan tidak menimbulkan fitnah atau tidak mengganggu ya dalam dakwah. Itu nanti akan berulang lagi ketika Nabi itu hijrah. Nabi itu hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ya, Mekah ke kota Madinah, dari selatan ke utara. Itu menempuh jalan yang tidak biasa. Jadi sama sekali berbeda dengan jalan yang mungkin bapak-bapak kalau umroh itu, umpamanya dari Madinah ke Mekah itu kan, ya lurus itu kan, jalannya kan lurus. Oh, Nabi nggak lewat jalan itu. Nabi lewatnya jalan yang tidak pernah diambil oleh orang lain. Nah, Nabi atau Abu Bakar sebagai teman hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam menyewa seorang musyrik yang namanya Abdullah ibnu Uraikid, orang musyrik yang ahli jalan. Nyewa buat apa? Buat mengantarkan ke kota Madinah. Ya. Buat apa? Mengantarkan kota Madinah. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, misalnya sini Mekah, sini Madinah, ya kan? Ini utara, ini selatan. Maka jalan yang diambil itu apa? Mundur dulu ke selatan. Atau ya ke selatan dulu sedikit, kemudian apa? Ke mana nih? Ke barat. Ya, mepet ke Laut Merah itu. Kemudian baru ke utara. Shoot itu. Padahal kalau paling cepat dari Mekah ke Madinah itu mana? Lurus kan gitu kan. Nah, ini tidak. Ini apa? Ngalang dulu misalnya, ngalang dulu. Nah, ini makai siapa nih? Makai orang musyrik, dibayar untuk mengantarkan. Tapi orang musyrik memang profesional. Jadi enggak apa-apa, ya. Tidak mengapa. Orang musyrik yang profesional ya, profesional. Jadi misalnya kita bangun masjid ini kan. Kita bangun masjid kemudian kita pengen, wah ini supaya soundnya apa lebih mantep, ini kita mau nyewa sound engineer. Ini bukan nyindir Pak. Kita nyewa sound engineer. Kebetulan yang ada misalnya seorang kafir, seorang musyrik, tapi profesional. Pak, saya minta tolong bisa nggak Pak? Ini biar suaranya itu tidak bergema dan suaranya nggak pecah sehingga ini. Boleh. Buat masjid, nggak harus orang musyrik, nggak harus orang muslim. Ya kalau ada nggak apa-apa. Tapi ketika tidak ada maka tidak mengapa. Seorang musyrik kemudian kita gunakan jasanya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Selesai pembahasan yang kelima seputar bagaimana sikap orang musyrik setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Kita masuk pada pembahasan yang keenam yang berjudul Asalibul Musyrikina fi Muwajahati Rasul. Metode-metode atau metodologi yang diambil orang musyrik dalam menghadapi dakwah Rasul. Jadi ketika orang-orang Quraisy mereka melihat Nabi semakin ya terang-terangan dalam berdakwah, maka mereka mencoba beberapa cara. Adapun garis besarnya itu ada dua. Yang pertama, mereka menggunakan verbal berupa celaan, cemoohan. Intinya Nabi itu mau dibunuh karakternya. Ya, nanti akan kita lihat seperti apa pembunuhan karakter. Ya, jadi dicela, dijelek-jelekin, ya, dicap-cap dengan cap-cap yang jelek. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka menggunakan kekuatan, menggunakan ya cara-cara, bahasa kerennya ini represif. Ya, menggunakan cara represif. Dan nanti akan kita sebutkan. Jadi dua hal itu yang ditempuh orang musyrik untuk menghadang dakwah Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tujuan kita belajar sirah ini tidak sekedar dongeng atau cerita, tetapi ini cerita yang penuh hikmah.
karena ini akan senantiasa relevan sampai akhir zaman. Kalau Nabi dahulu dihadang dengan cara seperti itu, maka sunnatullah, orang-orang yang sekarang mereka berani mengambil estafet, mengajarkan ajaran seperti Nabi, udahlah pasti akan dapat yang sama. Akan dibunuh karakternya, atau mendapatkan celaan, atau cara-cara yang tadi kita sebutkan ya, cara-cara represif. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya kita ini faham sunnatullah, supaya sabar, oh memang begini udah. Memang begini. Kita akan masuk pada cara yang pertama, seperti apa bentuk celaan, cemoohan, ejekan, ya, cibiran orang-orang musyrik yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa tujuan orang-orang musyrik dari mereka mencela atau menjelekkan Nabi Muhammad SAW? Tujuannya adalah untuk menjadikan kaum muslimin itu jatuh secara mental, kena mental, di mental, ya. Ketika apa? Ketika diejek, ketika diolok-olok, ya. Sebagaimana kita akan lihat beberapa potongan atau cuplikan dari bagaimana Nabi dan juga sahabatnya itu sebagian mereka diajak. Yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Ahmad. Suatu ketika Nabi itu ditanya. Suatu ketika Nabi itu mendatangi orang-orang musyrik, ya. Yang ketika itu mereka sedang berada di sekitar Al-Hijr, atau yang kalau istilah kita ini Hijr Ismail. Sebenarnya namanya itu Al-Hijr, itu loh yang bentuknya kayak gini kan. Nah, yang bentuknya bulan sabit. Nah, mereka ada di situ. Nah, Nabi Muhammad SAW, ya, dikata-katai, ya, mereka mengatakan sesungguhnya tidak ada orang yang mereka ini begitu gigih untuk mencela ajaran bapak kita, mencela ajaran nenek moyang kita, serta menjelek-jelekkan, ya, agama kita, dan juga memecah belah persatuan kita. Ketika mereka sedang membicarakan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi lewat. Nabi mau tawaf. Tawaf itu kan megang Hajar Aswad kemudian muter, ya kan? Nah, ketika Nabi melewati mereka itu, apa yang mereka lakukan? Mereka itu ghamazuhu bi ba'di ma yaqul. Mereka itu mengejek dan memberikan isyarat terhadap Nabi Muhammad SAW. Intinya mengejek Nabi Muhammad SAW dengan isyarat, ya. Putaran pertama dibiarkan oleh Nabi. Putaran kedua, ketika Nabi lewat, diajak lagi. Putaran ketiga, diajak lagi. Kemudian setelah yang putaran yang ketiga ini, ya, maka Nabi Muhammad SAW berhenti sejenak dan mengatakan kepada orang Quraisy, wahai orang Quraisy, kalian dengar tidak? Ama walladzi nafsi Muhammadin biyadihi laqad ji'tukum bidzabh. Demi Allah yang jiwaku atau jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh aku datang kepada kalian dengan adzabh. Zabah itu apa? Sembelihan. Ini sebuah kalimat yang membuat mereka ini kemudian bungkam 1000 bahasa. Kenapa? Disebutkan fa'akhadhatil qauma
kalimatuhu hatta ma minhum rajulun illa ka'annama ala ra'sihi ta'ir. Mereka semuanya diam, terpaku. Apa maksud kata Nabi atau apa maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh saya telah datang kepada kalian dengan membawa adzabah. Ya, kalian maknanya kata para ulama, kalian kalau kalian seperti ini terus, ya, kalian seperti ini, kalian akan binasa. Zabah itu nyembelih. Sebelah itu di mana? Leher. Nah itu. Gitu. Kalian demi Allah, sesungguhnya saya membawa ya ancaman kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Laqad ji'tukum bidzabhi. Dan ini waqi'un hatta inna ashaddahum fihi qabla dzalika la yarfa'u bi ahsani ma yajidu minal qaul. Akhirnya mereka ngeper. Jadi mereka kemudian menghentikan sikap kerasnya ketika itu atau sikap ejekannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tidak menyangka Nabi Muhammad SAW akan menyampaikan kalimat yang sedemikian berani. Ya, kalian kalau tidak beriman, sesungguhnya aku telah datang dengan membawa kebinasaan untuk kalian semuanya. Nah, terkait dengan hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil bagi orang-orang yang mereka mengatakan atau menuduhkan, berarti agama Islam ini agama teroris. Tidak. Disebutkan para ulama, apa maksudnya hadis itu? Hadis ini tidak menjadi dalil bagi orang yang kemudian menebar ketakutan dalam mendakwahkan agama. Tidak. Agama Islam itu tidak ditebar atau tidak didakwahkan dengan ketakutan. Akan tetapi ya, hadis ini menunjukkan ancaman bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahwa mereka itu pasti akan binasa di dunia. Pasti akan binasa di dunia sebelum akhirat. Ya. Makanya sebagai bentuk bagaimana Islam itu sangat memberikan toleransi. Islam itu tidak maksa-maksa, la ikraha fiddin. Kalau orang itu tidak mau masuk Islam, silahkan. Akan tetapi ketika dia ingin mendapatkan perlindungan dari pemerintah kaum muslimin, dia harus bayar apa? Jizyah. Maka dia dibela, udah. Dia dilindungi oleh pemerintah kaum. Enggak harus masuk Islam, enggak, karena masuk Islam itu enggak pakai paksa-paksaan. Dan itu sejarah yang menulis ya, bagaimana di masa Nabi dan juga di masa pemerintahan setelahnya, ya, Abu Bakar itu banyak orang-orang ahli kitab yang mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, tetapi mereka mendapatkan keamanan, ikut dijaga, mereka tidak disakiti dan memang tidak boleh menyakiti orang yang zimmi, ya. Mereka diberikan keleluasaan, silakan kalian beribadah, tetapi kalian tidak boleh ya mengganggu dan tidak boleh menampakkan syiar, karena ini negara kaum muslimin, ya, negara Islam, negara kaum muslimin. Dan harus bayar jizyah. Kenapa kok bayar jizyah? Ya karena kalau orang Islam bayar zakat. Kalau mereka nggak bayar zakat, mereka bayar jizyah, ya, jizyah. Dan tidak dipaksa. Yang kedua, dari kisah bagaimana orang-orang Quraisy mereka mengejek atau merendahkan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Itulah Abu Jahal. Ketika Nabi memberitakan bahwa di neraka itu ada namanya zakum. Zakum itu sebuah buah yang mereka sudah tahu bentuknya. Mungkin kalau lihat di searching itu buahnya itu ya tajam-tajam gitu. Kalau rambutan kan ya ada gininya, ada rambutnya cuman nggak tajam gitu. Ini zakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di neraka itu ada zakum dalam rangka untuk menakut-nakuti orang yang tidak beriman, maka berkatalah Abu Jahal, "Wahai orang Quraisy, kalian percaya ya pohon zakum yang katanya Muhammad itu ada di neraka? Kalian tahu tidak apa sebenarnya pohon zakum itu?" Kata si Abu Jahal ini. Mereka mengatakan enggak, kami enggak tahu.
Maka kata Abu Jahal, itu loh ajwatu Yathrib bizubat. Itu kurma Yathrib, kurma Madinah campur dengan zubat, campur dengan mentega. Itu loh kayak gitu. Wallahi, demi Allah, kalau seandainya kita dimasukkan ke dalam neraka, niscaya kita akan lanatazaqqamannaha, kita akan pesta zakum saja nanti di sana. Kata siapa? Kata Abu Jahal. Ini nantang. Demi Allah, kata Abu Jahal, kalau memang nanti kita masuk ke sana, masuk neraka seperti kata Muhammad itu, nanti kita di sana akan makan atau pesta zakum. Kenapa? Zakum itu cuma kurma Madinah kok. Kurma Madinah campur mentega. Maka Allah turunkan firman-Nya, inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu yang di neraka, ta'amul athim, makanan bagi para pendosa dan durhaka. Kal muhli yaghli fil butun, yang dia ini meleleh panas seperti lelehan perunggu, yang yaghli fil butun akan menggelegak atau ya menggelegak, mendidih di perut. Kaghalyil hamim, seperti menggelegaknya air yang sangat panas. Ya. Jadi Allah ancam dan Allah Subhanahu wa taala jawab siapa? Abu Jahal. Ya. Nah, ini bentuk cemoohan Abu Jahal. Ada lagi yang namanya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab, di mana dia mengatakan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini kan masih keluarga besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan besannya sebenarnya. Ya, sempat jadi besannya karena anaknya Abu Lahab itu Utaibah kalau nggak salah atau Utbah itu sebelumnya menikah dengan anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika Nabi berdakwah atau Nabi ini disuruh diceraikan itu. Jadi janda. Jadi apa? Masih keluarga. Nah, apa kata Ummu Jamil? Sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa syaitanmu itu telah meninggalkanmu. Syaitanmu yang membisik-bisikkanmu itu telah meninggalkanmu, ya. Karena sudah enggak kelihatan 2 atau 3 hari. Maka Allah turunkan firman Allah surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, sesungguhnya, dan juga demi waktu malam apabila sudah semakin kelam, maka Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak marah kepadamu, tidak marah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Abu Jahal, ya, Abu Jahal lagi. Dia berdoa kepada Allah. Wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijarah. Dan ingatlah ketika mereka mengatakan, ya Allah, kalau memang ajarannya Muhammad ini benar, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Nantang itu Abu Jahal. Padahal apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan mengadab mereka sementara Nabi itu ada pada atau di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengadab mereka selama mereka masih beristighfar. Jadi bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala itu diulur. Demikian juga kisah Al-Arashi. Ada orang namanya seorang Al-Arashi yang dia ini membeli sesuatu dari Abu Jahal. Sama Abu Jahal enggak dibayar. Tidak dibayar. Ya, dia beli unta tapi enggak dibayar. Kemudian Al-Arashi ini minta tolong kepada orang Quraisy, ini siapa yang mau menolong saya untuk menagih ke Abu Jahal. Orang Quraisy mereka meledek, oh coba Muhammad aja kali, Muhammad mau tuh kali untuk bantu kamu nagih ke
Abu Jahal. Maka Nabi Muhammad SAW pun bersama dengan Al-Arashi ini menagih. Ketika diketok pintunya, tok 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 tok, ya, maka Nabi kemudian dibukakan. Kemudian apa? Nabi memerintahkan atau meminta kembalikan atau bayar harga yang harus kamu bayar kepada orang ini Al-Arashi. Maka akhirnya dibayar, ya, dalam keadaan Abu Jahal itu ketakutan. Itu kaumnya ngelihat. Padahal tadinya kaumnya itu apa? Mengatakan Nabi Muhammad itu Muhammad aja tuh kali mau dia. Ya, itu dalam rangka itu apa? Ngeledek itu. Nah, setelah selesai peristiwa itu orang Quraisy bertanya, Abu Jahal, kenapa kok Anda itu tadi ketika Muhammad itu mengetok pintu kemudian Anda buka, Anda itu ketakutan dan Anda bayar gitu. Ya. Maka dikatakan oleh Abu Jahal, lihat bagaimana Abu Jahal sudah berulang kali dia melihat tanda kebesaran Allah tapi masih nggak beriman. Celaka kalian, ya. Sesungguhnya ketika dia mengetok tadi pintu, aku tiba-tiba mendengar suara yang menakutkanku. Kemudian ketika aku buka pintu dan aku menemuinya, ternyata di atas kepalanya Nabi Muhammad SAW itu ada, ya, seekor unta besar yang dia ini mengerikan dan seolah-olah siap menerkamku, menunjukkan apa giginya dan siap menerkamku. Itu unta besar, ya. Itulah yang menjadikan aku itu takut dan akhirnya aku bayar. Nah, ini Abu Jahal beriman nggak akhirnya? Nggak beriman juga, ya. Padahal sudah melihat tanda-tanda yang semikian. Nah, apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari peristiwa demi peristiwa ejekan dan cemoohan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, ya, terkait dengan masalah renungan seputar cemoohan. Jadi namanya cemoohan itu, Pak, singkatnya dulu. Cemoohan itu sesuatu hal yang menyakitkan kalau apa? Kalau orang yang dicemooh itu, orang diejek itu adalah orang yang mulia. Nabi Muhammad itu orang mulia, Al-Amin. Terus begitu Nabi mengajak kepada tauhid, diejek dengan apa? Ejekan yang luar biasa. Dikatakan orang gila, dikatakan orang nyeleneh, penyihir, gak waras dan seterusnya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Itu menyakitkan. Kenapa? Karena beliau sama sekali jauh dari itu. Lain halnya dengan orang yang memang dia ini, ya, orang jelek. Ketika dikata-katain orang jelek, maka dia mungkin tidak terlalu menyakitkan. Kenapa? Ya saya memang gitu juga kali, ya kan. Ya, cuman sekarang ketahuan. Kalau kemarin nggak ketahuan, sekarang begitu ketahuan orang kemudian apa? Membuli habis-habisan dengan ucap, wah ini memang gini-gini. Itu tidak menyakitkan, tidak lebih menyakitkan ketimbang orang yang dia ini adalah orang yang mulia dan jauh dari hal itu semuanya. Ya. Akan tetapi memang demikianlah sunnatullah yang insyaallah taala akan kita bahas seputar ejek dan cemoohan ini. Semoga, ya, kita bisa mengambil ibrah yang terbaik dari kisah Nabi Muhammad SAW. Silakan, Pak, kalau ada yang ingin didiskusikan, kita masih buka kurang lebih 5 atau 10 menit ke depan. Kalau tidak ada, mungkin kita, ya silakan, Pak. Terkait ini tadi budaya yang nenek moyang kita atau orang tua kita, itu kadang-kadang ada yang seperti agak menurut sikap hormat kita kepada orang tua. Misalkan misalkan salam gitu, salam kan kita budaya di Jawa itu agak itu gimana? Makassar apa meskipun Iya. Ya. Jazakallahu khairan. Ya. Apa? Yang mencuci lapak orang tua Sungkem. mencuci kakinya. Oh ya. Kemudian cucian yang diminum itu yang sungkem. Oh mungkin bukan sungkem, itu beda lagi nih. Saya baru dengar juga nih. Ya. Ada ya. Yang nyuci kaki terus kemudian itu. Ya. Jadi pada asalnya semua
tradisi, adat, kebiasaan itu hukumnya, hukum asalnya itu boleh. Itu hukum asalnya kita pegang dulu. Ya. Tradisi itu semuanya boleh, makanan, kendaraan, apa semuanya boleh. Kita pakai HP ini boleh semuanya. Model baju itu semuanya nggak ada larangan, semuanya boleh, kecuali yang terlarang itu. Jadi tidak benar juga kalau dikatakan oh semuanya masa nggak boleh, enggak. Pada asalnya boleh saja, kecuali yang terlarang. Apa yang terlarang? Misalnya ketika seseorang ya bersujud atau memberikan penghormatan yang berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berupa sujud misalnya. Kita tidak boleh bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau cium tangan gimana? Misalnya, saya sebelum menjawab itu Pak, cium tangan. Cium tangan boleh. Cium tangan tidak mengapa, ya. Dan itu juga dilakukan oleh para ulama antar mereka. Sebagaimana Imam Muslim itu cium tangan Imam Bukhari, jadi cium tangan nggak masalah. Cium tangan orang tua, misalnya dengan guru kita nggak apa-apa, tidak mengapa, boleh. Nah, sekarang bagaimana dengan merendahkan atau menundukkan kepala? Wallahu alam untuk tinjauan fikihnya, ya saya mesti lihat lagi. Tetapi apabila memang hal tersebut bisa tidak dilakukan, maka itu lebih baik. Dan batasan ruku, ya, ruku itu ketika seseorang itu menunduk dengan posisi di mana dia bisa meraih atau merengkuh dengkul, itu sudah ruku. Dan itu yang terlarang. Nah, adapun yang di sebagian tempat kan ada orang dengan isyarat kepala, Pak. Nah, wallah alam itu nggak sampai ruku ya kan. Tapi kalau misalnya kemudian sampai ini, nah ini yang terlarang, ya. Apalagi sampai misalnya sujud atau yang lebih besar, lebih jauh daripada itu, nggak boleh, ya. Nah, terus nanti saya coba cari bagaimana kalau batasan ruku seperti itu. Batasan ruku itu adalah kita menundukkan sampai tangan ini bisa memegang. Makanya kalau orang, mohon maaf nih saya, kalau orang sholatnya seperti ini sah tidak? Sah sholatnya seperti ini. Cuma dia tidak sempurna. Tidak, namanya mencuri dalam ruku. Ya, kenapa? Karena dengan kondisi seperti ini dia sudah bisa merengkuh tangan kalau kondisi normal. Kalau seperti ini sah tidak rukunya? Ini enggak ruku namanya. Ya. Ini bungkuk namanya atau mungkin apa namanya? Ya, ini ya. Ya, kalau misalnya seperti ini sepertinya enggak ruku, ya. Tidak ruku dan wallahu alam tidak sampai derajat ruku. Nanti akan coba saya murajaah lagi. Terus cuci tangan, cuci kaki Pak ya. Cuci kaki, kemudian kakinya airnya diminum, ya. Itu kebiasaan yang mungkin perlu ditinjau. Yang pertama dari sisi kesehatan, ya. Ya mohon maaf nih, kesehatan kan gitu kan. Kalau kaki, cuci kaki di situ kemudian diminum, ya tentunya ya kayaknya enggak bersih atau enggak steril lah. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan kita ini kakinya sudah bersih, kita cari berkah. Kalau keinginan itu yang dicari, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini namanya menganggap ada keberkahan pada benda yang tidak ditetapkan ada keberkahannya. Loh kan kaki orang tua kan surga di telapak kaki ibu. Nah, itu tidak ada hadisnya Pak. Tidak ada hadisnya. Tidak ada. Ya. Ini bukan berarti kita kemudian boleh merendahkan orang tua, enggak. Ya, kita boleh. Dan kalau tidak salah nanti saya akan rujuk cari. Mencium kaki itu juga boleh. Cium kaki, bukan cium tangan loh. Orang tua. Nah, seperti apa prakteknya? Nanti akan saya cari, ya. Ini PR saya, ya, PR saya nanti insyaallah. Nah, jadi kita tidak mau minum air cucian kaki orang tua kita ini bukan sebagai bentuk merendahkan orang tua kita. Bukankah berbakti kepada kedua orang tua bukan cuma itu toh? Apa artinya orang itu kemudian minum cucian kaki kemudian
ketika ngomong dengan orang tua kemudian membentak atau tidak mau ngurusin dan seterusnya. Apa artinya? Sehingga justru esensi itulah yang penting. Tidak sekedar sebuah protokoler atau tradisi atau hal-hal yang nirmakna atau bahkan malah ya maknanya bisa membahayakan kesehatan atau bahkan bisa syirik tadi ketika meyakini oh ini berkah ini air cucian orang tua. Tidak, menetapkan keberkahan itu membutuhkan apa? Membutuhkan dalil. Air Zam-Zam, oh ada berkahnya jelas, ya, dan yang lainnya. Tapi kalau air cucian kaki orang tua, maka tidak ada keberkahan. Yang berkah adalah kalau kita mijit kaki orang tua. Nah itu namanya, itu kita bisa ngalap berkah dengan itu. Dalam arti apa? Kita ini mencari keberkahan berupa melaksanakan amal soleh. Bukan juga kemudian wah ini kaki surga gitu. Bukan juga itu. Tapi maksudnya apa? Kita mencari keberkahan dengan melakukan amal soleh, ya. Semoga bisa menjawab, dan hal-hal yang belum bisa saya jawab nanti akan saya coba tanyakan atau saya carikan jawaban. Wallahu alam bissawab. Ada kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.